Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini di Jen's Classes Channel adalah tentang Subject-Verb Agreement. Yang kita bahas adalah basic rules-nya. Materi ini akan bermanfaat sekali kalau kita yang ingin mengambil tes TOEFL untuk bagian structure atau untuk bagian menulisnya kalau TOEFL-nya IBT, dan untuk tes IELTS yang juga bagian writing-nya. Dan juga kalau kita ingin menulis dalam bahasa Inggris juga akan bermanfaat untuk mengetahui subject-verb agreement yang harus kita sepakati dalam suatu kalimat. Nah, sekarang apa itu subject-verb agreement? What is subject-verb agreement? Jadi subject-verb agreement itu maksudnya adalah ketika subjek dan verbnya mempunyai bentuk yang sama atau setuju atau memiliki persetujuan akan suatu bentuk. Maka ketika subjeknya berbentuk singular, maka si verb juga harus berbentuk singular, dan ketika si subjek berbentuk plural, maka verbnya juga harus berbentuk plural. Nah, itulah yang kita sebut dengan subject-verb agreement. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah what is a singular and plural form of subject and verb? Jadi, masing-masingnya tentunya mempunyai bentuk tunggal dan bentuk jamak. Jadi sebelum kita bahas bentuk tunggal dan jamaknya, kita harus tahu dulu subjek itu apa saja. Jadi yang bisa menjadi subjek dalam kalimat, yang pertama adalah kata benda, yang kedua kata ganti benda, yang ketiga gerund, dan yang keempat to infinitive. Nah, inilah yang bisa menjadi subjek dalam suatu kalimat. Sementara yang bisa menjadi verb dalam suatu kalimat adalah main verb, kata kerja utama. Biasanya kata kerja utama ini dimaknai bahwa kata kerja yang ada aksinya. Misalnya seperti sleep, play, watch. Nah, itu kita sebut sebagai main verb. Yang kedua auxiliary verb, kata kerja bantu. Yang ketiga to be. Nah, itu adalah jenis-jenis kata kerja yang bisa menjadi kata kerja dalam suatu kalimat. Nah, masing-masing si subjek dan si verb ini memiliki bentuk singular dan juga bentuk plural. Kita bahas dulu yang bentuk verbnya. Ketika verb dalam bentuk tunggal, maka main verbnya akan ada penambahan s dan is. Nah, ini khusus untuk simple present. Kalau untuk tenses lain tidak harus, karena kalau tenses lain apapun subjeknya, kata kerjanya akan seperti itu saja, tidak mengalami perubahan. Misalnya simple past, dia tetap bentuk kedua apapun subjeknya. Tapi khusus simple present, ketika subjeknya tunggal, maka verbnya akan berbentuk s dan ada penambahan s dan is. Jadi ini khusus simple present kalau untuk main verbnya. Contohnya, the man needs some cash now. Jadi ada penambahan s setelah kata kerjanya. Sementara untuk auxiliary verb atau kata kerja bantu, biasanya ketika dia berbentuk tunggal, maka dia akan ada penambahan does. Itu untuk konteks simple present-nya. Contohnya, the man doesn't need money. Jadi, biasanya auxiliary verb ini dipakai dalam kata kerja, dalam kalimat tanya atau kalimat negatif. Sementara, has, untuk konteks present perfect, kata kerja bantunya, contohnya, the man has got the money. To be, biasanya kita memakai is untuk konteks simple present, contohnya the man is always angry. Dan was untuk konteks simple past, the man was angry at me yesterday. Nah, maka kalau melihat dalam kalimat ada verb tambah ses atau does, has, is, was, maka kata kerjanya itu adalah bentuk tunggal, otomatis subjeknya juga tunggal. Sementara verb dalam bentuk plural, kalau main verbnya verb pertama biasa, ini dalam konteks simple present saja contohnya. Contohnya humans, karena humannya jamak, maka need-nya tidak ada penambahan s dan is. Untuk auxiliary verbnya kita pakai do untuk simple present, contohnya don't need karena studentnya jamak. Sementara untuk konteks present perfect kita pakai have, the man have got the money. To be kita pakai are. Untuk simple present, contohnya all teachers at school are always angry at me. Dan were, kita pakai simple past, all teachers at school were angry at me yesterday. Nah, jadi kalau ngeliat verb one, do, have, are, were, maka dia adalah bentuk jamak dari kata kerja. Sekarang kita akan bahas bentuk tunggal dari suatu subjek. Nah, kita lihat nomor 1,
kata kerjanya itu pakai is, otomatis subjeknya Ani itu pasti tunggal. Dan yang kedua juga pakai is, otomatis subjeknya sugar pasti juga tunggal. Nah, Annie adalah kata benda. Jadi, ketika kata benda dalam bentuk tunggal seperti Annie, tunggal berarti dia cuma satu, atau dia berbentuk angkan tebal seperti sugar, maka dia disebut sebagai subjek tunggal. Dianggap sebagai singular subject. Jadi singular subject dalam versi kata benda adalah yang pertama yang jumlahnya satu, yang kedua yang tidak bisa dihitung. Sementara dalam konteks plural, ketika kata benda itu dianggap plural, maka dia akan lebih dari satu. Contohnya Annie and his brother. Di sini dilihat brushnya, kata kerjanya tidak ada penambahan s dan is, otomatis dia berbentuk jamak. Yang kedua, ketika kata bendanya itu lebih dari satu, contohnya have broken. Jadi, plural subject itu ya kata bendanya yang lebih dari satu. Dan biasanya ditandai dengan kata bendanya itu diakhiri oleh s atau is kalau dia berbentuk regular. Sementara kalau pronoun, kita lihat di sini subjeknya adalah she, di mana pasangan verbnya adalah singular verb, maka otomatis she adalah singular subject, dan juga nomor 2 juga singular verb is dengan pasangnya this. Nah, ini kita sebut sebagai pronoun atau kata ganti pronoun. Jadi dalam konteks kata ganti benda atau pronoun, singular subject itu adalah yang orang ketiga. Contohnya seperti she, he, dan it, ataupun demonstrative pronoun yaitu this dan that. Sementara dalam konteks plural subject, si pronounnya adalah, contohnya adalah I dan they. Oke, di mana plural subject itu dalam konteks pronoun adalah orangnya seperti they, we, you, I, those, dan this. Khusus untuk I, untuk pasangan to be-nya selalu memakai am. Jadi dia agak di luar konteks. Jadi ingat ketika pronoun itu plural subject, dia adalah they, we, you, I, those, and this. Dalam konteks gerund itu selalu dianggap sebagai singular subject. Gerund sendiri adalah verb ing yang berfungsi sebagai kata benda. Contoh kalimatnya, talking to her now is pointless. Di sini lihat talking-nya adalah subject, is-nya adalah verb. Karena talking adalah gerund yang selalu tunggal, maka verbnya adalah is pasangannya. To infinitive sama dengan gerund selalu dalam bentuk tunggal, selalu dianggap tunggal, dan to infinitive sendiri adalah to ditambah verb one yang dianggap sebagai noun, berfungsi sebagai noun. To watch this video only takes about 5 minutes, for example. Tapi sepertinya ini lebih dari 5 menit. Jadi ini subjeknya adalah to watch, to infinitive. Kita recap kembali. Jadi subjek singular adalah yang pertama kalau kata benda dia satu atau tidak bisa dihitung. Yang kedua kalau dia pronoun, contohnya it, she, he, dan this, that. Dan ketiga adalah gerund dan to infinitive yang selalu tunggal. Dan untuk singular form of verbnya berpasangannya biasanya dengan verb s atau is, was, atau has, atau does. Sementara kalau dia jamak, maka kata bendanya itu akan lebih dari satu, atau pronounnya itu orang kedua dan orang pertama seperti you, I, we, they, that, those, these. Dan untuk plural verbnya, biasanya verb one, are, were, atau have, atau do. Semoga bisa dipahami. Thanks for watching. Jangan lupa untuk nonton video berikutnya, yaitu subject-verb agreement always in plural, yang dimana subjeknya selalu dalam bentuk jamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.